Shalom, adik-adik. selamat pagi adik-adik. Adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa Wah, kabar kalian ya? iya pasti adik-adik yang di rumah kabarnya baik, luar biasa, Oh iya. penuh sukacita dan juga Semangat. betul sekali. Kalau Iya. Mbak Edwin, bagaimana kabarnya hari Oh, ini? Sehat dan bersemangat Mbak Herlin. Wih, Ini adalah hari Minggu ya Mbak Herlin ya. iya setelah 1 minggu kita beraktivitas ya Mbak Edwin ya. Mulai dari bersekolah, terus apa lagi Mbak Edwin? Belajar. Betul, belajar. Terus Jangan lupa membantu orang tua juga ya pastinya ya. betul, membantu Dan orang tua dan ini Mbak, bermain betul tentunya. sekali. Nah, karena hari ini adalah hari Minggu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Mulai ibadah kita pagi ini, kita akan nyanyi lagu apa Mbak Herlin ya? Kita akan pujikan sebuah lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Karena ini masih pagi, tenaganya masih full, masih semangat. Masih fresh ya Mbak Herlin? Iya betul, jadi menyanyinya sambil apa Mbak? Pakai gerakan dong. Betul, jangan lupa juga buat berdiri. Oke. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Kita mau memujikan Tuhan dengan sukacita dan bersemangat sambil mengikuti gerakannya Mbak Edwin dan Mbak Herlin. Datang ke hadirat Tuhan. Senyum dan muka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita pujikan sekali lagi. Oke. Lebih bersemangat dan bersukacita ya Mbak Edwin. Kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ya, silakan duduk kembali ya. Iya, buat benar adik-adik yang ada sekali. di rumah. Sungguh bersukacita ya Mbak ya kalau pada hari Minggu seperti ini adik-adik itu mengikuti ibadah Minggu Anak dengan penuh sukacita. Dan bersemangat. Betul sekali. Tadi waktu gerakan semuanya ikut gerakan ya Mbak Edwin ya. ya. Pastinya Mbak Herlin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita akan mempersiapkan hati kita dulu ya adik-adik. Kita akan berdoa dulu, mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Puji syukur kepadamu ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, kami boleh bersukacita mempersiapkan ibadah kami dari kami bangun tadi sampai saat ini kami akan memulai ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah anak pada hari ini dengan penuh sukacita, dengan bersemangat, dan biarlah apa yang akan kami terima melalui firman boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesainya nanti hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Nah Mbak Edwin, Iya, kok Mbak kalau Mbak Herlin lihat di sebelah situ ada buku. Oh iya. Itu punya siapa ya? Ini buku punyaku dong Mbak Wih, Herlin. apa Bagus itu? kan? 101 cerita-cerita Alkitab. Nah, Apa itu Mbak Edwin isinya? ini adalah cerita tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Tuh depannya aja bagus. Tuh kan Oh gambarnya. iya Mbak, gambarnya Tuh. bagus banget, menarik. Oh Ada gambarnya. iya iya. Lalu ada ceritanya juga. Oh iya iya Mbak. Gambarnya berwarna pula Mbak Herlin. Iya semuanya juga begitu Mbak iya sampai dong, belakang. Lu. Bagus dong Wih. lu. Oh Banyak iya. ini ceritanya tentang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini Mbak Herlin. Wah, Buat menarik pengetahuan banget ya, Mbak ya. kita. Jadi, iya dong. Aku bisa belajar cerita Alkitab lewat gambar-gambar itu ya Mbak ya? Ya bisa dong, tentu saja. Kalau gitu boleh Mbak Erin pinjam? Boleh. Sebentar saja. Boleh dong. Pasti Iya. penasaran kan sama isinya. Iya, Mbak Erin mau lihat gambar-gambarnya nih. Boleh ya Mbak Erin ya? Boleh banget. Nanti sama dibaca juga ya Mbak Herlin Oh ya. iya, siap. Ya. Coba lihat. Wih, jadi di depan ini ada gambarnya unta begitu ya Mbak ya? Wah, Iya. menarik sepertinya. Iya dong. Mbak Erin pinjam, terus nanti langsung Mbak Erin kembalikan ya? Kalau membuka dan membacanya hati-hati ya Mbak Herlin ya. Iya Mbak. Supaya nanti tidak sobek dan bisa dibaca bersama-sama lagi gitu. Oke? Ya, Mbak. Mbak Erin akan meminjam buku ini dengan sangat hati-hati. Oke. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan adik-adik. Bukunya Mbak Erin simpan karena Mbak Erin diberi kepercayaan sama Mbak Edwin untuk meminjam bukunya dengan hati-hati. Ya. Mbak Erin mau sambil menyanyi lagu ini Mbak. Lagu apa itu, Mbak Hati-hati gunakan tanganmu. Oh ya, pasti adik-adik di rumah juga bisa kan? Iya betul banget. Kalau gitu ayo kita bersama-sama memujikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mbak Elin ini kemana ya? Tadi katanya pinjam buku cuma sebentar. Kok nggak datang-datang? Bagaimana ini? Payah nih Mbak Elin nih. Katanya mau pinjam buku cuma dilihat gambarnya aja. Kok bisa lama gini ya? Capek deh nunggu nih. Selamat hari Minggu. Oh, selamat hari Minggu Bu Nini. Tugas hari ini ya? Iya Bu Nini. Tapi Kok iya? iya, kenapa Bu Nini ya? Bu Nini pasti penasaran sama wajah saya ya Bu Nini ya. Iya, kamu kok cemberut? Sepertinya Saya sedang gelisah Bu Nini kenapa kau sampai Ya. gelisah? karena
Saya nunggu Mbak Herlin. Mhm. Katanya sih, kan tadi pinjam buku saya ya Bu. Terus katanya cuma dilihat gambarnya aja. Mhm. Terus mau dikembalikan cepet-cepet. Tapi kok sampai sekarang belum dikembalikan ya Bu Nini ya. Bagaimana sih Mbak Herlin itu Bu Nini? Kan Oh, saya jadinya marah. ih, bener loh, Mbak Edwin ya, marah Iya. sepertinya begitu ya. Iya. Kalau marah, alisnya naik, Iya. wih melotot. Saya Takut geram juga. Bu Nini, soalnya nunggu Mbak Herlin sih nggak datang-datang. Ya. Marahnya ndak boleh lama-lama dan tidak boleh geram sama Mbak Herlin. Saya panggilkan ya. Oh iya Bu. Mbak Herlin, coba sini. Kenapa kamu kelihatan takut? Kok sepertinya takut begitu? Iya Bu Nini, takut banget nih Mbak Herlin. Aduh ada Mbak Edwin takut. Nah, saya tahu ini penyebabnya. Iya. Kamu bawa buku yang barusan dipinjam sama Mbak Edwin. Iya. Berjanji mau dilihat gambarnya dan berhati-hati. Iya. Kemudian tidak lama pinjamnya. Iya, tapi Mbak Herlin tadi lupa untuk segera mengembalikan ke Mbak Edwin. Sedih mau nangis. Iya. Kamu harus berani mengembalikan buku itu karena janjinya hanya sebentar. Iya. Ya, kalau begitu Bu Nik tanya, Mbak Herlin mau kembalikan sekarang? Mau tapi takut Bu. Oke, harus berani mengembalikan dan bilang apa? Minta maaf. Betul, bilang minta maaf ya. Oke, Mbak Edwin, ini Mbak Herlin sudah ada di samping kita. Dia mau membalikan buku. Coba kembalikan dulu. Mbak Edwin. Nggak mau sama Mbak Herlin. Ih Mbak Edwin, sini dong. Mbak Kenapa? Mbak Herlin minta maaf ya. Kenapa kok ngembalikannya lama? Iya, tadi terlalu asik sehingga lupa untuk mengembalikan bukunya. Gambarnya bagus-bagus ya. Iya. Mbak Edwin gitu. makanya minta maaf ya Mbak Edwin karena terlambat mengembalikan bukunya. Oh gitu. Ya wes lain kali gak apa-apa. Mau pinjam buku lagi enggak apa-apa. Tapi ngembalikannya harus tepat waktu ya. Oh iya. Mbak Herlin berjanji akan Oke. mengembalikan bukunya tepat waktu lain Oke kali. Mbak Herlin. Bagus sekali. Iya Mbak Edwin. Ih, bagus banget. Kalau mengembalikan dengan apa? Dengan penuh senyum. Iya, dengan senyum. Kemudian karena Mbak Herlin sudah minta maaf, Mbak Edwin juga harus menerima dengan senang hati. Senang hati. Ya. Nah, boleh diterima bukunya dulu. Ini Mbak Nih. Edwin. Nah, ini tandanya kalian tidak boleh berselisih. Dengan kasih mengembalikan buku, dengan kasih juga meminta maaf. Dan dengan kasih pula mengampuni. Oke, kalian harus berjabat tangan. Terima kasih ya Mbak Edwin ya Ah, sudah sama-sama, Mbak dimaafkan dan Herlin. sudah dipinjami. Tas dulu. Tas dulu dong. Yes. Nah, lihat, aku tadi sudah juga melihat adik-adik yang ada di rumah melihat kalian sama-sama sukacita. Sukacita sekarang? Sukacita Sukacita sekali. sekarang. Di rumah adik-adik pun juga sukacita. Ya. Nah, sukacita kita akan lengkap ketika di ibadah minggu ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Gitu ya. Nah, mari kita siapkan semuanya ada di rumah untuk duduk diam manis, mendengarkan dengan baik, telinganya dibuka, ya, duduk yang cari posisi yang nyaman, ya. Bawa Alkitab yang sudah bisa membaca, ya. Didampingi oleh orang tua, adik dan kakak atau siapapun keluarga di rumah, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya, oke, dengan senyum dan sukacita di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur punya waktu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di ibadah minggu ini kami rindu sekali mengerti akan sabda Tuhan. Biarlah kami adik-adik yang di rumah dan kami yang ada di gereja bersama-sama membaca Alkitab di dalam Lukas. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami boleh dimengertikan sehingga kami boleh melakukan semua firman Tuhan melalui kegiatan dan kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Nah, Mbak Herlin, Mbak Edwin,
Bawa Alkitab. Ya. Bawa dong. Good. Ya, di rumah juga disiapkan. Kita bersama-sama membuka Lukas. Oke, ya. Bacaan kita minggu ini adalah dari Lukas 15 ayat yang pertama. Ayat yang ke-11 sampai 24. Nah, adik-adik ada waktu untuk membuka pelan-pelan. Lukas ada di mana Mbak Edwin? Perjanjian Baru, Bu Nini. baru. Sudah dibuka Mbak Herlin? Sudah. Yang di rumah juga sudah tentunya. Ya, bersama-sama kita akan membaca yang keras ya, supaya di rumah itu kelihatan adik-adik sedang membaca Alkitab. Ya, oke. Dan semua teman-teman yang tidak bisa membaca bisa mendengarkan. Ya, adik-adik balita mendengarkan kakak-kakak yang membaca firman Tuhan ini. Lukas 15 ayat 11 sampai 24 kita baca bergantian. Bu Nini baca yang pertama ayat 11, dilanjutkan adik-adik, bergantian Bu Nini dan seterusnya ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah Dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. aku Akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, ya,
Sampai di sini bacaan kita ya adik-adik di rumah dan di gereja. Ayat yang ke-24 yang B. Maka mulailah mereka bersukaria. Berharap kita semuanya senantiasa bersukaria dengan membaca Alkitab ini dan kita bisa melakukan kegiatan apapun dengan sukacita sesuai firman Tuhan. Amin. Ya, baik. Oke, boleh duduk? Terima kasih. Adik-adik di rumah, kita akan dengarkan cerita Tuhan bahwa ya di bacaan kita ini ya ada cerita. Ada 2 anak sulung dan anak bungsu. Tahu enggak sulung dan bungsu itu? Ya, tahu di rumah? Anak sulung itu anak pertama. Anak yang dilahirkan oleh orang tua yang pertama kali itu anak sulung. Ya, anak bungsu, siapa anak bungsu? Anak bungsu itu adalah anak ragil, anak bontot. Ya, siapa yang merasa anak bontot? Coba tunjukkan, senyum kepada sebelah di rumah. Saya anak bontot, anak terakhir. Ya, Bu Nini juga anak bontot, anak terakhir. Kalau bontot bukan karena kecil loh ya, tetapi anak yang paling kecil, bukan kecil badannya, tapi kecil urutannya, ya, yang paling terakhir. Nah, di Alkitab ini tadi, ya, ada anak bungsu, ada anak sulung, dan ada bapaknya. Nah, dikisahkan di sini mereka sedang apa? Sedang punya perkara bahwa si bungsu datang kepada bapak minta apa? Harta, minta uang, ya, minta uang. Setelah diberi oleh bapaknya, dia kemana? Pergi. Ya, nah seperti itu ya. Kalau kita diberi uang oleh orang tua kita, seneng enggak ya? Seneng ya pasti ya. Tapi untuk apa sih uangnya? Untuk beli apa sih? Beli kue, oke? Enggak apa-apa, jajan tapi jangan banyak-banyak ya. Oke. Terus kita sudah diberi, seneng beli kue, wajah kita gimana? Seperti tadi Mbak Herlin seneng ya dipinjemin buku ya sama Mbak Edwin, senyum terus dia ya. Dikasih uang sama bapak juga senyum, seneng mau beli permen mau beli jajan seperti itu kan ya. Oke, nah dari sini juga si bungsu pergi, dia menghabiskan uangnya sampai habis gitu ya. Kemudian dia berfoya-foya, happy-happy, ndak taunya uangnya di kantongnya sudah ndak ada duit sama sekali. Akhirnya dia sedih. Ya, saya kok jadi nggak punya uang ya? Seperti itu ceritanya ya. Dia sedih berekspresinya, wah aku tidak punya apa-apa lagi untuk membeli apa-apa. Sementara dia toleh temennya di sana sini, mereka bisa masih beli makanan, beli apa yang dimau, mainan dan sebagainya. Ya, dia tidak bisa. Tapi akhirnya apa ceritanya? Dia berusaha untuk memiliki uang kembali. Aku harus dapat uang. Katanya kalau aku harus dapat uang, aku harus bekerja. Nah, di dalam cerita buku Kitab Suci tadi, si bungsu bekerja di seorang peternak babi. Dia mengembalakan babi ya di ternak situ. Nah, dia lihat babi-babi itu gemuk-gemuk. Babi-babi makanannya apa sih? Babi-babi makanannya apa sih? Rumput. Nasi. Apa? Babi-babi itu makanannya jorok loh, kotor, tapi memang itu makanannya. Ya. Nah, dia dikasih dedak. Ya, dia dikasih makanan babi itu apa? Tahu ya, apa? Ada nasinya mungkin ya. Sudah campur air, lembek-lembek gitu ya. Nah, si bungsu lihat karena dia lapar, dia enggak tahu makanan enak apa tidak enak, penting dia mau dan dia pengen makan makanan babi. Ekspresinya sedih. Kalau kalian makan sate ekspresinya senyum. Ya. Ya toh? Nah, karena kalian makan enggak enak, makan babi karena kelaparan, ya udah kalian makan. Si bungsu berharap demikian. Kemudian apa? Dalam cerita ini dia teringat bahwa oh iya, bapakku di rumah punya
banyak pegawai, pegawainya makan enak di rumah bapakku. Masa aku di sini makannya kayak begini? Dah kalau gitu aku harus punya keberanian pulang. Aku mau datang ke bapakku dan aku mau minta maaf. Ya, seperti ceritanya Mbak Herlin tadi, Mbak Herlin ketakutan. Dia mau mengembalikan buku yang dipinjam ke Mbak Edwin, tapi dia takut. Ya, dia salah karena dia bilangnya cuma sebentar. Ya kan? Nah, si bungsu juga takut sama bapaknya karena dia tadi bilang bahwa dia menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya dan dia akan pulang minta lagi ke bapaknya. Dengan penuh kesungguhan, dengan berat hati dan sedih, ya, dengan sedih dia dia pulang ketemu bapaknya. Setelah dia datang, tujuannya apa? Dia mengaku bahwa dia salah. Akhirnya dia harus membuat apa? Kalimat maaf. Bapak minta maaf. Apa yang terjadi? Apakah bapaknya menjadi seperti ini? Ya, apakah bapaknya menjadi seperti ini? Tidak. Ya, bapaknya malah dia tersenyum. Ya, anaknya itu sudah menghabiskan uang, sudah jajan banyak-banyak. Tapi bapaknya tidak marah. Bapaknya tidak marah. Ya, bapaknya senyum, dia sukacita anaknya sudah pulang. Ya, apa yang terjadi? Wow, ada nggak orang yang datang minta maaf langsung dikasih senyum, langsung disambut, bahkan diapakan? Dikasih makanan enak. Ya, dikasih baju baru, diberi sepatu, diajak pesta, makan enak-enak. Sembelihkan sapi yang paling gemuk biar anakku bisa makan. Ambil jubahnya biar dipakai, biar dia tidak kedinginan. Ambilkan alas kaki biar dia juga tidak kedinginan. Ayo kita bersuka cita, kita makan. Bapaknya mengatakan begitu. Nah, ternyata satu peran lagi, siapa tadi? Anak sulung, anak pertama. Ya, anak pertama tadi wajahnya seperti apa? Enak kali kamu. Sudah minta uang banyak-banyak dihabiskan, terus kamu pulang minta maaf sama bapak. Ternyata kamu langsung diberi apa-apa. Kok bisa ya dia itu? Si sulung seperti itu adik-adik. Ya, tapi apa kata bapaknya? Ya, Mbak Edwin tadi juga sempat seperti ini kan. Mbak Edwin gerem sekali sama Mbak Herlin, bukuku dipinjam sekali. Sebentar, dibilang mau lihat gambar, kok nggak dikembaliin? Gimana sih janjinya itu? Dia gerem, marah ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Si bungsu minta maaf. Dia mengaku salah, iya aku salah. Aku minta maaf, tolong ampuni aku. Apa yang terjadi? Bapaknya bilang, hei sulung, kamu itu sudah tinggal hidup bersamaku. Ya, kamu sudah setiap hari makan di sini, menikmati apa yang ada di rumah. Ini loh adikmu dari mengembara, dia kelaparan di mana-mana, pulang ayo kita berkumpul, kita bersukacita kembali. Apa yang terjadi? Akhirnya, wow, kalimat bapaknya menjadi luar biasa. Mereka menjadi tersenyum dan tawa. Oh iya, baiklah. Nah, cerita ini ada di dalam Alkitab. Di situ ada perumpamaan tentang anak yang hilang, pulang lagi dan bapaknya mengampuni. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang Bu Nini bertanya. Pernahkah kalian berbuat salah? Tentu kalian pernah berbuat salah. Terhadap siapa? Terhadap orang tua, terhadap mama, papa, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua. Teman-teman juga pernah kan disakiti oleh temannya? Ayo, nah
Satu hal, ketika kita mempunyai salah, harus punya keberanian meminta maaf. Satu, ya, meminta maaf itu adalah kebaikan. Ya. Terus kalau kita mau minta maaf, bahasanya bagaimana? Maaf ya Mbak Edwin, bukunya tak pinjem, maafin aku ya. Tidak demikian. Harusnya Mbak Edwin, aku minta maaf ya. Dengan senyum, dikasih senyum supaya Mbak Edwin bisa menerima. Ya, aku minta maaf ya, aku tadi pinjemnya kelamaan, aku janji mau cepet balikin. Tapi aku kelamaan, aku minta maaf, bener aku minta maaf. Dari dalam hati yang tulus, dengan sukacita mengembalikan. Yang punya buku harus juga menerima. Dengan sukacita, tidak boleh marah. Ya, lain kali jangan lama-lama. Tapi tetap senyum, gembira, memaafkan. Ya, memaafkannya, ya sudah sini, lain kali kamu gak boleh pinjam lagi. Tidak demikian, tetapi harus berkata iya tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi. Ayo kita bersukacita membaca bersama seperti itu. Nah, adik-adik di rumah, ketika adik-adik mempunyai salah harus berani. Adik-adik madya yang sudah besar-besar, kelas 6 SD, ya harus berani, tidak boleh malu-malu. Aku punya salah, diem aja ah, gak mau ah, ogah-ogah ah. Ya, muncul egois, menyendiri, ya, kemudian tidak merasa bersalah. Ya, adik-adik madya biasanya begitu, ya. Tapi tidak boleh demikian. Harus minta maaf, datang kepada orang yang kita salahi, yang kita sakiti. Dengan sukacita dan kasih, kita memohon maaf. Satu lagi kalimat yang paling bagus untuk kita. Minta tolong ketika kita tidak mampu melakukannya. Ya, minta tolong itu bagus. Minta tolong ya, bukuku dikembalikan. Minta tolong ya, ambilkan itu. Tidak asal menyuruh di rumah. Bapak, ambilkan itu. Enak kali. Ya, tidak boleh demikian. Kita harus bilang, tolong Bapak ambilkan itu. Satu lagi kalimat yang paling penting lagi. Terima kasih sudah membantu mengambilkan buku. Terima kasih sudah membantu mengambilkan makanan. Nah, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini adalah hari di mana kita harus sukacita. Di dalam kita menerima firman Tuhan, karena kita diajarkan 3 kalimat. Apa tadi? Ayo, coba siapa yang ingat? Minta maaf tidak boleh malu kalau kita mempunyai kesalahan. Yang kedua, bilang minta tolong, memohon sesuatu, tidak boleh gengsi. Ya, tidak boleh perintah dengan seenaknya. Ya, dan menyampaikan terima kasih sudah membantu dan sebagainya. Nah, adik-adik yang di rumah, inilah kita diingatkan kembali melalui Lukas, bacaan di sini di Alkitab. Lukas mengajak kita tentang anak hilang. Ya, mengapa ketika kita berdosa, ketika kita mengalami kesalahan, menyakiti orang lain, kita harus tetap kasih. Kasih itu harus lemah lembut menyampaikannya. Minta maaf itu dengan rendah hati, kemudian yang dimintai maaf menerima dengan sukacita. Ya, mengampuni, ya. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, ya, dan memberikan sukacita untuk kita semua. Adik-adik berjanji bahwa mulai hari ini di rumah, di masa kita Prapaskah, kita harus bisa saling mengasihi, saling memaafkan, berani mengaku salah, dan harus menerima dengan sukacita, tidak boleh menyimpan salah orang lain. Nah, itu dia ya, seperti Mbak Edwin, seperti Mbak Herlin, kita panggil mereka sama-sama. Ayo sini Mbak Herlin, Mbak Edwin, bersama adik-adik di rumah kita memahami bersama dan kita akan membuka satu ayat hafalan di dalam 1 Yohanes
Ya, adik-adik Madya, buka Alkitab kembali. Kita akan membaca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Oke. Yuk, Bu Nini baca dengan keras, kalian baca keras-keras juga di rumah. Ya, sudah ketemu kan? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya. Yang demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dibaca berkali-kali di rumah adik-adik dan hafalkan. Oke, biarlah firman Tuhan hari ini, pagi hari ini, bisa memberikan kekuatan ke kita semua, adik-adik di rumah maupun yang di gereja, dan kita terima berkat Tuhan ini semuanya dengan baik, dan kita akan selalu mengabarkan kasih, setia dengan bahasa kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik bersama orang tua di rumah. Salam sehat. Oke, Mbak Erlin dan Mbak, kita sama-sama akan menutup firman Tuhan ini dengan satu pujian bahasa kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti mengampuni, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Iya, benar. Di pujian di lirik bahasa kasih ini ada lemah lembut, ada mengampuni, ya Mbak Erlin ya. Betul sekali. Mbak Erlin ya, kemudian ada memaafkan, ya. Semuanya itu tidak hanya dari ekspresi saja, dari emotikon kita saja, tapi kita harus memunculkannya dari hati. Dengan ketulusan hati kita bisa menyampaikan lemah lembut itu, saling memaafkan dan mengampuni, ya Dati. Oke, sekarang silakan Mbak Edwin dan Mbak Herlin, kita ajak adik-adik untuk Ya, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Betul sekali. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, diambil dulu persembahannya. Disiapkan dulu persembahannya. Betul. Diiringi lagu apa Mbak Erlin ya? Beri syukur. Beri syukur. Oke. Bersyukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastilah Yesus jadi
berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, pastilah Yesus jadi milikmu. Oke, karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diingatkan untuk selalu menggunakan 3 kata tadi. Apa Mbak Edwin? Apa ya tadi ya? Minta maaf. Minta maaf, terus Lalu minta tolong. tolong, dan yang terakhir? Dan terakhir terima kasih. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Sekarang saatnya kita untuk Berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk orang sekolah tua, kita, iya, sekolah, orang tua, orang lalu tua. untuk teman yang sakit ya Mbak Helin ya. Betul, untuk gereja dan Gereja. juga untuk persembahan yang baru saja kita kumpulkan Ya, dan bangsa, bangsa dan negara. Oke, kalau berdoa gimana Mbak sikapnya? Tangannya Dilipat. matanya dipejamkan, kita akan tunduk kepala, kita akan menghadap kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saat ini Tuhan kami akan berdoa untuk sekolah kami. Biarlah meskipun sekolah kami harus melalui online, tapi biarlah Tuhan boleh memberikan semangat kepada kami, dan biarlah kami boleh tetap menerima pengetahuan yang baik yang berasal dari Bapak Ibu guru kami, sehingga kami boleh belajar untuk mengerti akan segala sesuatu yang akan kami terima di kemudian hari. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru kami Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan kesabaran kepada mereka, dan juga di dalam mengajar kami, memberikan pengetahuan yang baik kepada kami, sehingga mereka pun beroleh sukacita. Kami berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan, boleh memberikan mereka sukacita di dalam mendidik kami, membimbing kami, sehingga kami boleh tumbuh dengan baik, dan juga kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui kedua orang tua kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah mereka sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan sehat, dan juga boleh bersekolah kembali, beraktivitas seperti sedia kala dengan penuh sukacita. Demikian ya Tuhan, seru dan doa kami yang akan dilanjutkan oleh saudara kami. Tuhan, kami pada kesempatan yang indah ini juga telah mengumpulkan persembahan. Inilah Tuhan persembahan yang kami berikan kepadamu, yang telah kami siapkan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya persembahan ini juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan tanggung jawab dan Tuhan berikan akal budi sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat memberikan yang terbaik melalui gereja kami ini. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di Sukun ini untuk dapat menjadi jemaat yang baik, yang senantiasa dapat ikut dalam setiap kegiatan di gereja. Tuhan juga berkati Bapak Ibu Majelis, Tuhan berkati Bapak Pendeta, Tuhan berkati kakak-kakak Pamong, Bapak Ibu Pamong. Kiranya setiap kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami, mampu melaksanakan pelayanan kami dengan baik. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh memberikan bangsa dan negara Indonesia yang sungguh indah ini untuk kami semua ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami ingin menjadi warga negara yang baik,
yang bisa menjaga, yang bisa melestarikan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu, para pemimpin di negeri ini. Berikanlah mereka tanggung jawab dan kerendahan hati agar mereka dapat mengemban tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, kalau pada hari ini sampai saat ini Tuhan, negara kami ini masih berada di situasi pandemi. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa akan menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat melewati pandemi ini dengan baik dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sepertinya ibadah kita sudah di penghujung ya Mbak Erlin ya. Benar sekali Bu Edwin. Ya, tapi sebelum selesai kita akan memujikan satu lagu lagi ya Mbak. Ya, kita akan pujikan bersama-sama lagu Bahasa Kasih itu tadi. Oh ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Jadilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersama-sama menutup ibadah minggu kita bersama ini, dan kita akan berdoa penutup dan kita akan memohon berkat Tuhan. Dengan sukacita kita tutup kepala, tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tangan. Allah Bapa Surgawi yang Maha Baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, membersamai kami di dalam ibadah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih bahwa kami sudah merasakan sukacita bersama Engkau, dan kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing, melanjutkan dan mengisi hari-hari kami dengan aktivitas yang bermanfaat. Kami akan bersukacita melaksanakan semuanya Tuhan dengan keluarga kami di rumah. Kami tahu Tuhan bahwa kami akan tetap tinggal di dalam rumah kami masing-masing, melakukan kegiatan terbatas karena masih masa-masa pandemi. Kami percaya Tuhan menjaga kami di dalam keseharian kami, dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hari ini di dalam nama-Mu, dan kami memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dan menyertai para pamong mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nini, terima kasih Mbak Adwin, terima kasih juga adik-adik yang telah setia ikut beribadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Iya. Mungkin bisa kita kasih tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan buat adik-adik Tepuk tangan semuanya. untuk adik semua dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, hebat ya Mbak ya. Ya. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sudah selesai, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Betul sekali. Terus karena kita masih pandemi ya, jadi jangan lupa untuk mencuci tangan Selalu pakai masker kalau keluar-keluar, dan juga menjaga jarak. Oke,
Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Selamat Yesus hari memberkati. Minggu. Salam para orang tua. Dadah.